Ya, baik Pak Barli Kesuma ini kebetulan beliau adalah Kepala Bidang atau Kabid Pembinaan SMP Kota Samarinda. Beliau juga merupakan dosen Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. APP BIPA itu apa Pak? APP BIPA apa? APP BIPA Kalimantan Timur. Untuk bahasa orang asing belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. APP BIPA Kalimantan Timur. Tadi misalnya orang asing yang belajar tentang bahasa Indonesia. Kemudian PGRI Kota Samarinda. Beliau riwayat karir di SD Negeri 018 Samarinda, kemudian di SMP Negeri 2 Samarinda, di SMA 1 Negeri 2 Samarinda, di Universitas Munawarman Samarinda dan Universitas of Sudirman ini biasa ya Pak? Iya. Ya, kalau dilihat dari riwayat, kemudian dari beberapa buku, sudah sangat malang melintang sekali ya Pak di dunia pendidikan. Yang jelasnya beliau sudah menjadi narasumber di mana-mana, dan insya Allah juga di sini lebih akan mendalam lagi yang akan beliau sampaikan. Tadi kita juga sudah mendengar dari Ibu Lilin dari Diknas Provinsi, yang beliau juga kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Balikpapan, dan kebetulan juga Pak Barin adalah orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ya Pak ya, di bidang pembinaan SMP Kota Samarinda. Ya Pak, silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator ya sudah memperkenalkan saya. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Kayaknya tinggal 5 watt ini. Oke, mungkin saya minta tolong sama operator kita yang ganteng di depan. Siapa namanya Mas? Mas Ridwan ya, Mas Ridwan ini kalau di Kota Samarinda adalah asisten 1. Ya, di sana namanya Pak Asisten 1, namanya Pak Ridwan, jadi sama namanya. Oke. Amin, amin, amin. Kita doain ya. Kita doain ya bareng-bareng supaya beliau nanti karirnya juga meningkat. Amin ya. Oke, jadi siang hari ini Bapak Ibu saya agak capek juga, kayaknya udah siang gitu ya. Kepengen mau cepet-cepet balik ke Samarinda, tapi saya lihat nih teman-teman pada semangat. Jadi coba kita mulai dengan acara ice breaking dulu ya. Ice breaking boleh nggak? Nah, jadi saya minta Bapak Ibu sementara melupakan hutang, ya, melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengawas maupun Bapak Ibu kepala sekolahnya. Kita semua berdiri dulu karena kita akan praktek ice breaking. Ice breaking ini Bu berasal dari kata es dan break. Break itu memecahkan es. Jadi Bapak Ibu nanti yang kepalanya kuat nanti bisa memecahkan es ya. Oh enggak ya, enggak. Bukan acara kekebalan. Oke, ini ice breaking terheboh tahun 2019 Bapak Ibu. Kita coba ini kita pecahkan di ice breaking tahun 2024. Nah, nanti saya minta tolong panitia untuk membuka semua kameranya. Ini tolong di video nih Bapak Ibunya yang ada di sini. Nanti biar kita lihatkan ke kepala sekolah bahwa Bapak Ibu ini ternyata tidak hanya belajar, tapi juga bisa apa Bu? Ternyata dikirim cuma pergi main. Iya ya, main-main tapi yang bermutu Bu ya. Ya, oke. Oke, siap Bapak Ibu. Jauh-jauh dari teman sebelah kiri kanannya, jangan sampai nanti kesentuh, karena kalau terjadi cedera itu tidak ditanggung oleh panitia. Oke, Bapak Ibu kita gerak-gerak dulu. Silakan Mas Ridwan.
Oke, demikian tadi Bapak Ibu sudah kita saksikan joget tergemoy tahun 2024. Tadi udah direkam ya Bu ya? Ah, nanti kepala sekolahnya tolong dikirimin Mas. Biar ketahuan ini. Oke, baik Bapak Ibu, masih capek? Tarik nafas dulu ya. Kayaknya capek saya. Oke, ternyata seger juga ya. Habis tadi kita dari pagi kayaknya kita sudah mendengarkan banyak storytelling ya dari Bapak Ibu yang hadir di sini tadi, dan ternyata banyak PR-nya ya Bapak Ibu ya. Tadi lihat di gambar ini bukan gambar saya ya. Tadi tuh kayak yang bilang tuh mirip Pak Barlin. Jauh lah, ya kan, jauh kan, beda kan. Nah, ini kan lain. Ya jadi bukan saya nih ya Bapak Ibu, soalnya ada yang mengira tadi. Nah ini tadi gerakan apa nih namanya? Diputar-putar di atas, ke samping, ke bawah. Itu yang melakukan siapa? Yang melakukan kita semua kan? Kira-kira ada pelajaran kependudukannya enggak? Ada enggak? Kebersamaan. Oke, boleh. Apa lagi selain kebersamaan? Sehat, iya. Sehat jasmani. Kalau rohani gimana Bu? Nggak tahu ya. Jasmani sehat ya. Rohani juga ya. Happy. Ya. Kayaknya kayak ibu-ibu ini nih. Happy, selalu senyum. Makanya di dalam YouTube itu kan, kalau dia ini ibu guru SD ya, bukan. Ini kok lagi ngepel nih guru, ini apa nih? Tukang ngepel, bukan, ini guru SD gitu. Habis itu ada lagi naik genteng. Ini petugas PLN, bukan, ini guru SD. Wah, ternyata guru SD sekarang itu sehat jasmani dan rohani ya. Banyak kerjanya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita memang sebagai seorang pendidik ini dituntut banyak ya, serba bisa. Tapi karena ibu-ibu ini udah terbiasa di rumah ya, makanya di sekolah kerjaan begitu mah biasa ya. Yang penting gajian tetap. Berapa kali Bu dalam setahun kita gajian? 14 kali, jangan dikurangi dong gitu ya. Kalau bisa ditambah gitu ya. Oke Bapak Ibu, tadi kita lihat bahwa gerakan-gerakan tadi itu adalah gerakan untuk membuat otak kita fresh, pikiran kita senang, lupa dengan hutang, lupa dengan istri dan suaminya ya kan. Yang diingat adalah tadi gerakan-gerakannya. Nah ini adalah gerakan, mohon maaf, gerakan para pre-lansia. Lansia, iya. Ya kan kita ini udah, terutama saya sih Gen X ya. Saya sudah masuk pra-lansia, jadi harus sering gerakan seperti ini. Sama enggak dengan gerakan dengan yang anak-anak yang masih kecil-kecil, umur berapa tuh? 10 tahun, 15 tahun, gerakannya sama enggak? Beda. Kalau gerakan mereka lebih gimana?
lebih lincah, lebih power ya. Kalau kita kan agak gemulai gitu ya. Yang penting kan bukan powernya, tetapi luasnya gitu. Nah, jadi ini juga satu isu nih. Ada apa dengan kita? Kita ini para lansia punya apa nih? Bukan kita, Bapak aja tuh. Ya, saya perlunya adalah gerakan-gerakan yang berbeda dengan anak-anak. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa antara kita para guru maupun dengan anak-anak itu ada semacam kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Kita berbicara satu bangsa, berbeda lagi. Saya kemarin waktu di Balikpapan diceritain sama ibu DPP KB-nya, Pak, di sini anak-anak sekarang susah. Gara-gara mau IKN, kami kesulitan mencari anak-anak yang mau menjadi pekerjaan yang sehari-hari dibutuhkan, misalnya kerja di hotel, kerja di tukang bersih-bersih, itu sulit. Orang-orang di Balikpapan inginnya semua jadi bekerja di depan komputer. Jadi apa tuh kalau di depan komputer, Bapak Ibu? Konten kreator, membuat kreasi-kreasi terbaru. Berarti kan terjadi perbedaan yang sangat jauh. Kemarin juga ada berita tuh bahwa di Jawa ketika ada dibuka lamaran kerja, yang datang bukan 200 tapi 5.000 orang berbaris untuk mencari kerja. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Terjadi apa nih? Terjadi persaingan, terjadi kekurangan apa nih? Kekurangan pekerjaan atau kelebihan pekerjaan? Kekurangan pekerjaan. Berarti ada masalah apa? Masalah kependudukan, ya kan? Jumlah kita sebagai sebuah bangsa semakin besar, ya kan? Persaingan semakin ketat satu sama lain. Sementara apa yang terjadi di dunia pendidikan, kita belajarnya masih mengejar apa? Mengejar nilai, mengerjakan PMM, ya benar. Ada kinerja, ya kan? Wah, ada apa dengan Indonesia nanti kalau guru-gurunya pada sibuk mengerjakan laptop, ya kan, benar gak? Ya, padahal tadi saya udah bilang bahwa terjadi masalah, ada ledakan penduduk, ya kan? Penduduk kita sekarang 200 berapa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? 250 kurang, Pak. Itu sensus tahun berapa itu? Sensus yang terbaru, ada yang ingat nggak berapa kira-kira? 270 itu tahun 2021. Sekarang mungkin sudah 280-an. Artinya kebutuhan juga berubah. Misalnya biaya apa nih yang naik? Bahan bakar naik. Ada yang sudah antri di sini? Woi, semua, Pak. Ya. Harga beras kita gimana, Bapak Ibu? Oh, naik. Sembakonya bagaimana? Naik juga. Apa yang turun? Yang turun harga diri. Iya. Nah, ini kan masalah-masalah kependudukan yang sangat penting, urgent dan terlihat. Tetapi itu tidak kita ajarkan ke anak-anak. Bahaya atau bahaya, Bapak Ibu? Bahaya. Karena yang dipelajari dengan yang dilakukan akan berbeda. Makanya terjadi gap tuh. Kemarin kata siapa itu ya, mengatakan lulusan generasi emas Indonesia itu terancam. Karena 10 juta generasi Z-nya, 10 juta loh ya, itu ada yang tidak sekolah atau tidak bekerja. Kenapa tidak sekolah? Aduh, sekolah capek-capekin gitu. Gak bisa juga masuk, gak juga kepake pekerjaannya. Nah, kemudian cari kerja juga sulit. Kenapa? Apa yang dipelajari di bangku sekolah ternyata berbeda ya di dunia kerja, Bapak Ibu. Jadi apa nih? Penting gak kita merubah cara mindset kita? Iya dong. Kasihan dong anak-anak sudah belajar dengan kita, ternyata mereka hanya mengejar nilai. Padahal nilai itu sudah berhamburan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Paling sedikit ngasih nilai PPKN berapa di rapor? 75. Kalau ngasih 5 boleh nggak? Bisa dimarahin sama pengawas ya kan? Nah, padahal anaknya cocok nggak dapat nilai segitu? Ada yang cocok, ada yang enggak ya kan? Nah, ini artinya marilah kita sebagai seorang pendidik merubah mindset kita.
ya, bahwa yang harus kita ajarkan adalah sesuatu yang bernilai manfaat terhadap anak-anak kita. Mengejar nilai boleh, tapi tidak boleh 100%. Dia juga harus tahu bahwa selain nilai juga ada hal yang lain yang harus dia kejar, yaitu misalnya, oh saya ini kenapa sih harus belajar matematik? Tunjukkan foto, video bagaimana orang berebut sembako, berebut bensin. Itu artinya penduduk kita semakin besar, ya, masalahnya semakin banyak, sehingga mereka harus lebih cerdas lagi dalam menyikapi dalam kehidupan ini. Ya, hidup bukan hanya sekedar dijalani, tapi juga harus masa depan kita nih bagaimana. Nah, siapa yang mampu merubah itu? Apakah pemerintah atau kita para guru yang merubah mindset anak-anak? Kita atau pemerintah? Pak Menteri bisa nggak merubah mindset anak-anak? Nggak bisa, ya kan? Tadi ibu siapa yang tadi pagi dia mengatakan bahwa informasi yang paling banyak didapat anak-anak adalah dari guru. Berarti bapak ibu ini luar biasa. Kata-katanya didengar oleh muridnya, ya kan? Ya, marah-marahnya didengar. Mungkin marah-marah guru ini lebih ditakuti daripada marah bapaknya di rumah, ya kan? Kata guru, Una begini aku harus begitu. Dari sama, ya kan? Nah, berarti di tangan bapak ibu lah letak bangsa ini, ya kan, anak-anak kita. Jadi oke, bapak ibu, sekarang kalau disuruh menambah pekerjaan baru mau nggak di sekolah? Nggak mau. Tapi kalau disuruh melaksanakan SSK mau nggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, sebenarnya SSK itu pekerjaan tambahan atau enggak? Sebenarnya tidak, bapak ibu. Ya, karena yang bapak ibu kerjakan itu sudah sama dengan SSK. Tetapi selama ini itu kita nggak tahu. Oh, ternyata SSK itu kan IPS pelajarannya tentang apa? Sosial, kependudukannya kan itu ada hubungan dengan SSK. Jadi perlu bikin RPP lagi nggak yang baru? Nggak perlu. Cukup diwarnain aja yang beda, ya. Mungkin di dalam RPP itu yang ada nilai SSK-nya yang nyerempet SSK Bapak Ibu rubah ke warna merah gitu. Jadi kan nggak perlu ganti bikin yang baru kan? Ya kan? Terus kalau Adiwiyata gimana? Sama. Kalau Adiwiyata itu ada di pelajaran IPA, ya kan? Tinggal kita rubah warnanya menjadi warna hijau misalnya. Kan gitu. Atau untuk UKS nih. Ya, UKS sudah ada pembelajarannya di sekolah, kita rubahlah di RPP kita yang ada hubungannya dengan UKS dengan warna biru. Jadi selama kita tidak buta warna, kita bisa merubah itu kan, warna-warna itu kan di dalam RPP. Jadi selesai dong bikin RPP-nya. Selesai atau enggak? Selesai. Kalau Bapak Ibu kerjakan. Tidak selesai kalau tidak dikerjakan, ya gitu. Jadi tinggal merubah warna. Jadi besok-besok kalau ada monep dari GPPPA atau dari BKKBN sudah ada Bapak Ibu, ya begitu ya. Oke, lanjut Mas. Oke, jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Saya melihat ini Bontang ini adalah kota yang administratif yang di utara Kaltim ini sudah maju kalau menurut saya. Jadi kita perlu mendukung SSK ini 100%. Karena apa? Karena tinggal sedikit saja. Ya tadi katanya SK-nya belum ada, tinggal dibuatkan SK oleh Pemkotnya, maka sekolah yang Bapak Ibu buat itu sudah menjadi sekolah SSK. Sudah SSK lalu apa? RPP-nya tadi tinggal disesuaikan. Mana yang ada hubungannya dengan dengan SSK dibuat warna merah. Yang Adiwiyata warna hijau. Yang UKS warna biru. Selesai. Berarti 2 sudah teratasi. Terus apa? Dibuatlah pojok baca. Di sekolah ada nggak perpustakaan? Ada. Sekarang bukunya sering keluar dari perpustakaan atau enggak? Jarang. Kan masalahnya itu. Bawalah keluar. Taruh di mana? Di pojok. Pojok itu di mana sih? Bisa di pojok kelas. Kalau kelasnya punya pojok, masih ruangannya besar, bisa.
Kalau di sekolah selain ruang kelas ada nggak yang bisa jadikan tempat pojok? Dekat-dekat tangga ya Bu ya? Dekat-dekat taman-taman, boleh kan? Jadi bukunya yang keluar, bukan muridnya. Muridnya masuk perpustakaan bekajal, ya kan? Bekajal apa? Tahu nggak bekajal? Nggak tahu orang, nggak tahu. Lain bisa belajar. Oh di sini nggak bisa bahasa Banjar. Oh iya. Bekajal itu berebutan, ya berdesak-desak. Sementara perpustakaannya kecil, pintunya halus, ya loh. Kecil, ya jadi nanti berdesak-desakan, ya nggak mau lah anak masuk perpustakaan. Tapi kalau Bapak Ibu bawa keluar itu buku yang bagus-bagus itu, yang terbitan dari Intan Pariwara dan yang lain sebagainya, kan senang. Hebat lah. Aku kalau di luar itu mau pesan makanan, tinggal pesan Gojek, datang makanan. Di sekolahku lebih hebat lagi, aku mau baca buku, yang keluar dari perpustakaan buku sekolah, ya kan? Bacaannya begitu. Nah, bikinlah pojok. Jadi bukan pojok itu tempat berpacaran, bukan. Kalau kita dulu iyalah ya kan? Bapak Ibu dulu kan di pojok-pojok kalau, pengalaman ya. Ya kan ada ceritanya, Tito Sumarsono itu bikin lagu semut-semut itu, ya kan? Jadi, nah kita buatlah pojok di sekolah kita, halaman luas, kantin banyak orangnya. Kantin boleh nggak ada buku? Boleh, siapa yang melarang? Masa Pak Wali Kota melarang buku ditaruh di perpustakaan, di kantin, ya kan? Begitu juga teman-teman lain. Orang tua boleh nggak masuk ke sekolah baca buku? Boleh, kenapa disuruh bikin kartu perpustakaan? Kita juga yang meremotin, ya kan? Boleh. Silahkan yang di sekolah itu rusak karena dibaca. Jangan rusak karena disimpan di dalam perpustakaan. Jadi makanannya rayap. Yang menyampang rayap makan duit dana bos, ya kan? Mending kita aja yang pakai. Jadi silakan pojok-pojok itu. Sudah betul tuh BKKBN bikin lagu yang luar biasa. Tahu kan lagunya BKKBN itu? Ayo lagu apa itu? Ayo apa yo? Gimana Bu? Ibu kayaknya tahu deh. Ayo awas ibu lupa juga. Gimana Bu lagunya Bu? Berencana, loh kok salah ya? Berencana itu, loh kok salah? Keluarga berencana itu gimana? Keluarga berencana coba. Itu lagu secara lengkap ya Pak ya? Iya. Keluarga berencana, sudah waktunya. Tepuk tangan. Dapatkan kasetnya. Lulus. Nggak jadi dimarahin sama kepala dinasnya, lupa. Nah, lagu itu kan keren tuh. Coba kita ajarin anak-anak ketika lagi di kantin diputarkan lagu itu. Ya ampun, apa ini lagu keren? Berencana. Keren ya Pak, belum pernah aku dengar. Nah, jadi kalau sering-sering mutar begitu, pertama sound system di sekolahnya tidak cepat rusak ya, karena dipakai terus ya kan? Iya. Kemudian lagu BKKBN jadi hits lagi Bu, nanti di YouTube di-download sama guru-guru. Nanti royaltinya kita bagi 2 ya. Ya jadi begitu Bapak Ibu. Ada pojok baca, yang anak-anak situ tidak hanya ngambil buku novel. Kan di dalam buku novel itu ada cerita yang bagus. Kalau kita bercerita masalah apa itu yang Datuk Maringgi itu? Apa Bu? Kasih tak sampai. Kasih tak sampai ya kan? Kalau kita bercerita mana ada yang mau dengar. Tapi kalau anak-anak kan, wah itu adalah sebuah cerita yang dialami oleh ayah dan ibuku waktu zaman dulu. Itu suka mereka baca novel-novel itu. Masalahnya novel-novel itu tersimpan di dalam perpustakaan. Kita harus keluarkan. Ada novel yang bercerita tentang kakek dan nenek. Itu masalah kependudukan bukan? Masalah kependudukan. Masa di keluarga kita cuma ada ayah, ibu, dan anak? Ada kan kakek? Dihormati nggak kakek? Dihormati. Dihormati nggak nenek? Dihormati. Nah itu ada di buku-buku itu. Kalau kita bawa itu keluar dari perpustakaan, anak-anak kita jadi menghormati siapa yang disebut dengan kakek, siapa yang disebut dengan nenek, ya kan? Jadi di dalam kependudukan itu lengkap dah. Ada pelajaran karakter, ada pelajaran
yang membuat mereka kreatif, ya kan? Karena membaca novel dan sebagainya. Nah, coba dilanjut Pak. Ini nggak usah nih, udah dijelasin sama siapa tadi, ibu ini tadi, PP apa segala, kan sudah kuis tadi ya. Pemenangnya udah ada 3 orang. Nah ini Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan dari Bapak yang bagus sekali. Coba Pak turunkan semua tulisannya. Nah ini aja materi-materi kependudukan yang perlu kita ajarkan ke anak-anak. Sebenarnya bukan ajarkan sih, cuma di highlight jumlah penduduk. Kaltim ini penduduknya besar atau sedikit? Sedikit. Nah, beritahulah kepada mereka, penduduk ini sedikit, makanya kita perlu transmigrasi umpama, ya kan? Atau dari orang luar mencari ke sini. Jadi bukan kita hanya hidup sendiri misalnya gitu. Gak mungkin dong kita nunggu beberapa puluh tahun sehingga Kaltim ini bisa menjadi makmur gara-gara semua profesi sudah terisi. Ada dokter dari Jawa, ada insinyur yang IKN itu, ya kan? Dari mana itu? Dari tempat-tempat lain kan? Nah, kita ajarkan itu supaya anak-anak kita lebih toleran dengan saudara-saudaranya dari tempat lain. Ada struktur kependudukan. Apa itu struktur kependudukan Bapak Ibu? Jumlah penduduk kita itu berapa sih, usia tuanya berapa? Ada yang tahu nggak? Kelompok yang tua itu berapa persen? 10%. Terus yang muda-muda berapa persen? Lebih besar dari 70%. Artinya lebih banyak orang muda. Kalau lebih banyak orang muda, apa yang dibutuhkan sama anak muda? Pekerjaan. Apalagi Bu? Makanan perlu nggak? Makanan yang enak dan bergizi, ya kan? Makanya ada program makan siang gratis. Setuju? Oh, nggak jadi ya? Makan siang, nggak boleh. Makanan bergizi, nggak boleh makan siang. Maaf Bu. Ya. Jadi nggak boleh makan malam juga Bu ya? Boleh makan bergizi. Ya, nah itu kan berarti kita harus mengajari anak-anak. Karena struktur kita lebih banyak anak muda, butuh pekerjaan, butuh makan, butuh keterampilan. Ayo kalau kamu belajar itu serius. Nanti orang dari luar nih yang nguasain kan gitu. Berarti udah masuk tuh. Kita nggak usah marah-marah, lihatkan faktanya, mereka pasti setuju. Pertumbuhan. Kita ingin ekonomi kita tumbuh atau turun? Buktinya apa? Pertumbuhan ekonomi. Apa Pak? Harga makin murah. Apakah itu pertumbuhan atau penurunan itu ya? Ya. Kalau pertumbuhan itu artinya jumlah kebutuhan kita itu cukup dengan kebutuhan kita. Berarti ada pertumbuhan. Semakin banyak kita menghasilkan ekspor, berarti duit kita makin banyak. Berarti kita harus berkualitas. Anak-anak yang membatik, membuat sarung, membuat apa, jual ke luar negeri kan gitu. Supaya kita dapat pulus dari luar, ya kan? Sehingga uang itu bisa kembali ke kita. Kan begitu pertumbuhan. Persebaran penduduk, jangan hanya penduduk di Jawa yang banyak, 60% banyak di Jawa. Perlu nggak di Kalimantan juga ada penduduk? Perlu. Siapa yang menyewa rumah Bapak Ibu? Kalau bukan orang dari luar, kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi ada keuntungan tuh. Jadi perlu persebaran. Jangan semua menumpuk di nanti semua kereta cepat di Jawa, Kalimantan tetap pakai travel. Ya, gak enak ya kan? Nah, jadi pertumbuhan harus merata nih. Di sini juga ada kereta cepat, katanya mau dibangun apa ya Pak ya? Tol ya? Tahun berapa coba? Ya? Kereta cepat katanya. Kata Bapak ini loh ya. Saya coba luruskan. Iya, sama-sama nanti kita Pak ya, bikin petisi ya. Ya, amin. Supaya Bapak Presiden nanti setelah di IKN segera mewujudkan kereta cepat di Kalimantan. Supaya kalau kita ke Bontang tidak lagi 3 jam, tapi 1 jam. Nah, amin. Ya kan gitu kan. Jadi enak juga. Nah kan persebaran, mobilitas. Katanya kita perlu mobile, ya kan? Berpindah satu tempat ke tempat lain dengan mudah, dengan kereta, dengan pesawat, dengan kapal laut, dengan simsalabim, bisa ya? Kalau ada teknologinya, kenapa enggak? Masuk kotak langsung tiba-tiba keluar di Jawa. Ya kan? Nah, itu perlu fasilitas kan, infrastruktur. Penyebaran kualitas kondisi kesejahteraan. Ini kan materi-materi
yang tidak hanya ada di buku harus kita sampaikan juga ke anak-anak supaya apa? Mereka bersemangat. Kalau guru agama Islam ada nggak di sini? Oh ada Bu, satu ibu. Bu, kira-kira masalah kependudukan apa nih yang bisa kita kasih tahu ke anak-anak? Kira-kira kalau guru agama Islam nih apa nih? Tentang kualitas itu hadisnya apa Bu? Iya ya. Kalau hadis dari barat itu kan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini kan gitu ya. Dicari hadisnya Bu ya. Nah itu kan sesuatu yang bagus tuh. Dikasih tahu ke anak kenapa hari depan harus lebih baik daripada hari ini. Sebabnya ini. Nah kamu udah menyiapkan atau enggak? Kamu diajarin sholat itu untuk melatih disiplin kan gitu, ya kan? Kamu diajarin untuk puasa, untuk disiplin juga mendukung itu. Nah, ini kan SSK juga, siaga kependudukan. Siapa tahu sewaktu-waktu negara kita membutuhkan ketahanan dari generasi muda, mereka siap. Jadi belajarnya itu lebih lebih semangat lagi kalau ada cerita-cerita tentang kependudukan di dalamnya. Oke, lanjut Pak Ridwan. Ini sudah, nah ini P5, apa namanya ini? Profil pelajar Pancasila. Saya ngetes aja sih sebenarnya. Oke. Ini ada hubungannya dengan SSK nggak? Siaga kependudukan. Yang mana Bapak Ibu yang ada hubungannya? Gotong royong, ya kan? Apalagi? Kreatif, ya kan? Semuanya ya Bapak Ibu, semua karakter di situ. Selamat jalan Ibu, kami akan merindukan Ibu, suatu saat akan kembali ke Bontang ya. Hati-hati di jalan Ibu ya. Oke, terima kasih. Apa tadi saya mau ngomong apa? Semuanya masuk. Ya semuanya ini adalah yang bisa membentuk profil pelajar Pancasila. Artinya antara SSK dan profil pelajar Pancasila itu teman. Jadi nggak perlu kita mencarikan apa lagi yang menyambungkan mereka ini, karena itu saling berkaitan. Ya, jadi ini sudah oke. Lanjut Pak. Selanjutnya apa nih? Oh, ini nggak usah. Ini cerita-cerita aja. Lanjut Pak, dipercepat supaya kita bisa. Ini udah tahu ya, SSK itu apa ya? Sudah tahu ya? Siaga kependudukan artinya mengintegrasikan pendidikan kependudukan itu. Jadi jangan sampai kita ngajarin anak matematika, ngajarin anak itu bahasa Inggris, tapi kita lupa maksud dari belajar itu. Saya ini belajar matematika dipaksa sama guru ya. Apa sih gunanya matematika itu? Orang mau belajar, mau bayar aja pakai kris. Tinggal tempel, ngapain hitung-hitung, ya kan? Nah ini yang perlu diketahui. Ternyata belajar matematika, bahasa Inggris itu syarat aja supaya lulus, ya kan Bu ya? Tapi untuk hidup syaratnya bukan hanya matematika dan bahasa Inggris, ya. Syaratnya itu kamu sebagai seorang anak muda tahu kamu itu akan jadi apa? Jadi apa anak-anak kita? Jadi apa Bapak Ibu? Sudah kita kasih matematika, bahasa Inggris, jadi apa dia nanti? Kan lulus. Nah, Bapak Ibu ini bingung. Setelah diajarin, jadi apa mereka? Jadi apa Bapak Ibu? Jadi manusia. Seperti Bapak Ibu semua. Mereka kan belum 100% seperti Bapak Ibu. Mereka perlu mengetahui tujuan hidup. Ini banyak anak-anak pacaran, tujuannya bukan pacaran, nggak tahu. Padahal pacaran itu untuk menemukan apa Bapak Ibu? Kecocokan. Ya, ya cocok. Ya, habis apa lagi? Cocok lagi. Artinya kita perlu teman dalam menjalani hidup ya Bu ya. Nah, tapi hidup itu sendiri kan ada tujuannya. Ya kan, kita dibekali kitab suci, dibekali ilmu macam-macam supaya kita menjadi
pengelola dunia kan Khalifah katanya ya, dijagalah hutan itu, jangan digunduli aja, dijagalah apa namanya itu tambang kita tuh, nah jangan digali aja, karena kalau terlalu berlebihan nanti negatifnya ke kita juga ya. Di sini nggak tahu, kalau di Samarinda itu sering banjir Bapak Ibu. Sebabnya apa? Karena hutannya sudah tidak ada. Mana ada hutan di Samarinda? Banyak turun hujan, nggak banjir. Kalau di sini masih banyak ya hutan-hutan ya. Hah? Sama kah? Oh sama. Banyak sih Pak, cuma ya nggak terlalu. Enggak terlalu. Alhamdulillah di sini lebih banyak. Ya kan? Kita disuruh mengelola ilmunya dari apa? Dari yang kita ajarkan di sekolah plus tujuan hidup. Jadi sebenarnya SSK itu mengajarin mereka itu hidup bukan sekedar hidup. Kalau sekedar hidup kambing di padang rumput juga hidup, ya kan? Kita kan lebih dari itu. Kita adalah mengelola. Sebagai pengelola kita harus belajar, kita harus tahu tujuan, ya kan? Bagaimana negara yang bagus itu, bagaimana mengelola penduduk kita yang besar. Jangan-jangan penduduk yang besar ini tidak bisa dikelola dengan baik, tidak disiplin di jalanan. Adalah kalau di Samarinda itu rebut-rebutan jalan Bapak Ibu. Trotoar dinaiki kayak di Jakarta itu kan. Di sini kan enggak. Beneran enggak. Nah, itu berarti di sini guru-gurunya berhasil mendidik menjadi manusia. Ya kan? Manusia seperti yang diinginkan. Nah, artinya apa? SSK ini bisa bagian dari semangat Bapak Ibu untuk memotivasi anak. Ya, kita lanjut. Peserta didik mengetahui isu-isu kependudukan, betul. Apa yang dia belajar habis-habisan dia tidak tahu. Kenapa dia harus belajar? Nah, setelah belajar kamu nanti bersaing dengan teman-temanmu yang lain. Nanti suruh cari kerja. Nanti akan menjadi pemimpin. Ada yang menjadi wali kota. Amin. Ada yang menjadi gubernur. Amin kan gitu. Ada yang jadi presiden. Nah itu kan perlu diketahui oleh anak-anak, bukan hanya belajar. Tujuannya nanti mau jadi apa? Nah itu tidak diajarkan oleh orang lain kecuali guru. Karena gurulah orang yang paling dekat dengan anak-anak. Kalau orang tua boro-boro ngasih tahu anaknya, ya kan? Orang tua itu Bapak Ibu sudah bekerja siang malam sampai ke rumah pun jarang ketemu sama anaknya. Paling-paling ketemu tuh sudah urusan mengantuk aja sudah, capek ya. Tapi kita berapa jam Bapak Ibu dengan murid di sekolah? 8 jam. 8 jam itu kesempatan Bapak Ibu mengomel pun merupakan pendidikan, ya kan? Diomelin kamu nih gua kaos kirinya merah, sebelahnya biru, kayak apa gerang. Nah, itu kan mengomel tapi kan mengajarin. Itu hanya guru yang bisa melakukan. Oleh karena itu yang perlu yang benar itu presiden memerlukan guru atau guru yang memerlukan presiden? Presiden yang memerlukan guru. Coba kalau kita mogok semua, bisa lah pendidikan jalan? Nggak bisa, ya kan? Berarti kita ini penentu daripada perubahan bangsa ini. Lanjut. Oh ya. Sekarang Bapak Ibu adakah Peak R di sekolah? Apa itu Peak R bagi yang nggak tahu? Peak R apa? Pusat Informasi Konseling Remaja. Kenapa anak-anak itu perlu adanya konseling? Mereka punya masalah nggak? Bapak Ibu punya masalah nggak? Kalau Bapak Ibu punya masalah, ngomong masalahnya sama siapa? Sama pasangan, ya mau? Maksud sama bapaknya nggak mau, Pak, gas habis. Ngomongnya sama tetangga kan enggak, sama bapaknya ya kan? Ya gitu ya. Nah anak-anak ngomongnya sama siapa kalau punya masalah? Kalau sama temannya bisa bantu nggak? Belum tentu. Makanya banyak tuh anak motor, anak apa itu gara-gara mereka ketemu sama teman-teman yang sama-sama punya masalah, akhirnya masalah mereka menjadi masalah baru. Ya kan? Jadi mereka perlu pusat informasi konseling. Karena apa? Coba Mas lanjutkan satu. Nah, 60%. Ini bukan diskon ya. Jadi mau diskon. 60%
60% diskon matahari itu pada hari Sabtu. Enggak ya. 60% anak-anak remaja itu percaya kepada teman sebayanya untuk curhat, untuk berbicara, ya, dibandingkan pada orang lain. Artinya apa? Di sekolah perlulah ada penyaluran. Kalau anak-anak kita stres gara-gara ulangan, yang bikin ulangan siapa ya? Gurunya, ya kan? Pasti kalau diadukan, Bu, kenapa ya di sekolah ini banyak ulangan? Pasti gurunya, ya memang begitu, harus ulangan, gitu kan? Tapi kalau ada temannya diajak curhat, kenapa ya sekolah kita yang paling banyak ulangan? Sekolah sebelah tuh nggak pernah ulangan loh, anaknya naik aja terus. Kan mereka perlu curhat nih. Nah, curhat itu adalah kepada OSIS, kepada kakak tingkatnya, ya kan, yang lebih pengalaman. Nah, disinilah perlunya ada pusat informasi dan konseling. Mungkin dibantu sama guru BK ya. Ada guru BK di sini? Ada. Guru BK itu bukan menangani anak-anak yang bermasalah saja. Kan sering terjadi gitu. Kalau dipanggil guru BK, wah, konotasinya ini ada masalah. Padahal belum tentu, ya kan? Nah, jadi perlu ada saluran. Selain pojok baca itu tadi untuk membuat anak-anak mengetahui tentang dunia luar, ya kan? Juga ada pusat informasi konseling supaya mereka kalau ada masalah bertanya kepada orang yang tepat. Boleh nggak pacaran di sekolah? Kalau gurunya kan selalu bilang apa? Nggak boleh ya kan? Haram gitu ya kan? Iya. Tapi mungkin sama teman-temannya ada sedikit soft curhat. Ya, apa sih perbedaan antara ta'aruf dan pacaran? Kan lebih asik gitu ngomongnya. Daripada dilarang 100% tapi tetap dilakukan, ya kan? Nah, curhat-curhat ini macam-macam Bapak Ibu. Masalah pekerjaan PR dari gurunya, masalah dengan temannya, ya kan? Ini temanku nih, bagaimana cara menolak yang halus tanpa menyakitkan, kan perlu juga. Nah, itu anak-anak perlu PR ini Bapak Ibu. Oke, jadi ini harus ada di sekolah. Lanjut Pak. Ini salam genre ya. Salam genre ini artinya generasi yang berencana, ya. Nah, terus Pak. PR terus. Nah, jadi programnya itu ada 3. Ya, yang merupakan program prioritas dari PR selain yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, supaya anak-anak kita tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, ya kan? 1. Yang kedua, tidak mengkonsumsi nafsa, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Kan banyak sekarang itu para bandar-bandar narkoba di luar sana. Ada yang dari bentuk permen lah, ada yang berbentuk pil lah. Kan kasihan kalau anak-anak kita di sekolah kita tidak ingatkan bahaya narkoba, ya kan? Bahayanya seks sebelum nikah. Dan yang terakhir juga untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena tadi siapa yang ngomongnya? Anak-anak itu katanya belum bagus alat reproduksinya kalau menikah muda, benar ya? Ya, saya alhamdulillah belum pernah menikah muda. Sudah ketuaan nikahnya, jadi nggak tahu kemana. Ya. Tapi katanya kalau menikah terlalu muda, ya ada resiko-resiko ya Bu ya. Misalnya apa Bu? Ibu yang pernah nikah muda siapa di sini? Oh nggak ada ya? Iya ya. Kira-kira apa ya? Kalau menikah terlalu muda itu? Alat reproduksinya belum siap. Ibaratnya itu motor ya Bu ya, belum siap untuk dipakai, belum ada bensinnya, sudah dipakai. Berarti harus sesuai dengan usia. Usianya berapa ya Bapak Ibu ya? Yang tepat 25 untuk laki atau perempuan? Untuk laki-laki. Untuk perempuan 20. Kira-kira anak-anak umur 20 dan 25 tuh bisa dapat pasangan nggak umur segitu? Mudah-mudahan bisa ya. Takutnya sudah kita larang nggak bisa lagi, akhirnya nanti bahaya lagi. Oke. Tapi kan benar itu ya, program 2 anak cukup itu ternyata sangat berhasil. Tapi sekarang kita harus hati-hati karena ternyata negara-negara lain sudah mengalami kepunahan ya Bu ya, seperti Jepang ya, itu mengalami kepunahan ya. Makanya saya heran,
kenapa Korea Selatan itu suka membuat K-pop atau drama-drama yang romantis-romantis? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena orang Korea sendiri jarang nikah ya kan, malas dia nikah. Akhirnya dibuatlah sinetron yang sangat, terus yang nonton kita lagi. Ya, kita ini jangan ditawari, ya kan? Nggak punya pekerjaan aja mau nikah lagi, ya kan ya? Udah gitu. Oke, jadi 3 ini ya dilarang ya. Artinya ini merupakan prioritas kita supaya jangan sampai anak-anak kita jatuh ke 3 hal yang tidak kita inginkan. Lanjut Mas. Ini PR udah, lanjut lagi. Pojok tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Lanjut. Nah, ini contohnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di tempat seperti ini senang nggak? Senang ya, pojoknya coba lihat. Ya kan, cantik. Ada lukisan, ada ornamen, ada cahaya. Kalau dibuat foto, apa kalau foto itu? Estetik gitu, seperti di dunia lain lah. Ya. Kan bagus juga. Jadi jangan pojok itu sudah di samping WC, bau lagi. Siapa yang baca? Mungkin orang yang mau kebelet aja terpaksa membaca karena lagi antri, ya kan? Buatlah tempat-tempat pojok yang menyenangkan, sambil duduk, ya kan, sambil santai, ya kan? Buatlah seperti itu. Saya yakin di sekolah kalau Bapak Ibu membuat seperti ini, Bapak kepala dan Ibu kepala sekolah pasti mendukung, ya kan? Tapi pertama-tama bilang ini buat Bapak Ibu kepala sekolah supaya namanya bagus di dinas gitu. Kita harus buat ini Pak, kalau enggak nama Bapak kurang harum. Ya bikinlah seperti ini. Nanti Bapak memotong pitanya pertama dengan kepala dinas, enggak apa-apa dah. Ya kan gitu kita ngerayunya. Ya, sehingga dibuatkanlah pojok SSK. Jangan kita tidak mendukung kepala sekolah, nanti kesian ya sini nih. Ya, kalau nah ini ya pojok kependudukan bikin yang gitu, yang estetik, yang penuh dengan cahaya yang bling-bling gitu. Lanjut. Nah, sekarang muatan pelajaran. Nah, muatan pelajaran ini Bapak Ibu banyak ya. Sampai tadi saya menyampaikan pelajaran agama juga bisa kok terkait dengan SSK. Tetapi yang paling banyak itu ya pendidikan Pancasila ya, karena terkait karakter, contoh-contoh tentang moral dan sebagainya. Pelajaran IPA tentang reproduksi misalnya tadi kan. Terus pelajaran IPS tentang misalnya jumlah penduduk, struktur kependudukan. Matematika. Kenapa pelajaran matematika harus dilibatkan dengan SSK? Betul, ada grafik, ya kan? Jadi belajar matematika jangan hanya berhenti pada aljabar, tapi pada aplikasinya. Sekali-sekali membuat grafik untuk menentukan mana yang banyak, mana yang sedang, mana yang kurang. Kan itu enak juga untuk presentasi. Ditambah lagi, coba nak ya, kamu pikir dengan kamu menghambur-hamburkan duit 50.000 sehari, kalau kamu tabung, ya kan? Dalam sebulan kamu berapa sep? Kalau kamu minum air putih aja enggak beli boba gitu kan? Pelajaran masukkan dalam soal-soal. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, soal-soalnya itu sangat aplikatif. Jangan soal-soal tuh rumus saja terus. Rumus dari jalan ceritanya gitu nah. Tiba-tiba hukum Archimedes, hitunglah hukum Archimedes. Dari ceritanya harusnya ada cerita. Suatu saat sang raja kehilangan mahkotanya, ya gitu kan? Terus mahkota itu hilang, dicuri orang. Terus Bapak buatlah cerita nyambung antara mahkota dengan matematika. Kan asik gitu. Biar nggak habis-habiskan lah printer. Ya enggak lah. Kan anak-anak berpikir ya, kasihan loh anak matematika itu. Belum masuk aja sudah berdebar-debar jantungnya. Kan rumus yang mana yang keluar. Yang bagus itu guru matematika itu memberi soal yang tidak perlu pakai kalkulator, tidak perlu pakai rumus. Dia temukan rumus itu di soalnya, lebih bagus kan? Misalnya bagaimana? Ayo misalnya gini, jendela di samping kelas kita ukurannya yang paling tepat adalah A 1 kali 1 kilometer kali 1 kilometer, B 1
100 meter kali 100 meter. C 1 meter kali 1 meter. D 10 cm kali 10 cm. Perlu rumus lah? Nggak perlu. Matematika juga kan membantu anak nggak? Bantu, biar nggak pusing. Ya kan, didoakan mudahan guruku yang membuat soal ini masuk surga, amin gitu. Senang juga. Ya, ada jawabannya Bu ya. Sekalinya ada yang jawab 10 km kali 10 km. Nah, yang begitu jangan dimarahi Bapak Ibu. Suruh ambil meteran, coba kamu hitung 10 km kayak gitu. Jadi gitu ya, soal-soal itu juga harus yang baik. Bahasa, kalau bahasa gampang. Pelajaran agama, pelajaran bahasa misalnya ngambil dari novel-novel, cerita-cerita. Apa sih cerita novel yang sekarang paling Bapak Ibu ingat selain Dilan? Suka juga ya Dilan Bu ya, bagus Bu. Ya, Dilan atau Milena? Milena. Oh iya. Tapi ada yang nggak tahu kan siapa Dilan? Ada tuh. Taunya cuma Datuk Maringgi aja. Iya. Nah, buatlah soal-soal yang terkait dengan novel-novel seperti itu supaya mereka senang juga baca-baca buku, ya kan? Oke, lanjut Pak. Nah, jadi ini muatan pelajarannya. Sebenarnya nggak banyak, nggak susah-susah amat. Semua yang terkait di sini kan terjadi beneran. Contoh, terjadikah urbanisasi? Terjadi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa orang tidak mau di desa, Bu? Di desa itu mata pencarian terbatas. Uang terbatas. Ya, terus apa? Kemudian fasilitas transportasi. Fasilitas terbatas, kemana-mana jalan kaki. Kalau di kota kan naik ojek, ya kan? Ojol. Terus apa lagi, Bu? Kemudian di desa itu makanan itu bahan makanan yang dijual itu terbatas, hanya dari penghasilan alam dan Iya. tertentu. Intinya kalau di desa itu jumlah makanan variasinya terbatas. Nggak ada pizza, ya kan? Nggak ada ayam geprek, ya Bu ya? Ya. Akhirnya itu. Jadi orang berlomba-lomba ke kota itu sebenarnya karena pengen makan. Makanan berbeda-beda yang nggak ada di desa. Nah, betul kan? Salah satunya. Kenapa kita berpikir panjang-panjang? Orang pindah ke kota itu karena ini itu, pada ujung-ujungnya tuh cuma karena itu aja. Kan bisa jadi pelajaran, ya kan? Jadi pelajaran. Tapi maksudnya apa? Maksudnya mungkin kita ajarin anak-anak supaya kalau di kota tuh punya skill yang banyak. Jangan ingin jadi dokter aja. Semua ingin jadi ASN, PNS, kan gitu ya Bu ya? P3K, ya rebutan. Kok gak ada yang mau jadi bos? Bos sawit, bos kelapa muda. Ya kan? Jadi kan anak-anak itu harus dikasih profesi-profesi yang banyak, Bapak. Ada 10.000 profesi yang bisa mereka ini selain jadi dokter. Kenapa semua? Ya Bu? Jadi bunga bagus. Jadi Bunga, bukan hias. oh, apa itu semua? Make up artis. Kalau ada artisnya kita yang jadi artis ya Bu ya. Hah? Pengantin. Bayangkan dulu. Saya waktu nikah dulu yang menghias saya itu Berapa juta bayar? kebetulan teman istri saya Bu. Jadi cuma kami kasih makan aja sudah syukur. Kalau sekarang aduh udah kuat kayaknya ya Bu. Berapa juta itu Bu? Ada mengkerembat bulu mata. Udah. Iya. Apa nama bahasa Inggrisnya Bu? Eyelashes. Nah, terus ada pedikur, medikur. Iya. Zaman kita kan dulu ada yang begitu. Tapi kan profesi baru. Coba lihat anak-anak muda itu kalau ke mall supaya menjadi raja katanya, ya kan? Masuk di situ tinggal coba memotong kuku aja dipotongkan. Ya Bu ya. Habis itu dikasih apa dia polis-polis itu? Kotek. Berapa harga kotek? Di situnya di salon itu 100.000 aja. Murah. Pakai beli kotaknya 10.000 kali ya, bisa sebulan. Tapi itulah anak-anak, ya kan? Kita nggak boleh juga bertempur dengan anak-anak kita. Kamu ini pemborosan. Ya
Enggak lah, kan itu profesi baru, ada lagi job baru, ya kan? Karena nggak semua jadi dokter. Lalu jadi apa dia? Kalau nggak make up artist tadi, ya kan? Iya, biarkan aja, lain hidupnya dengan kita. Oke. Ngomong apa saya sampai semua. Memang loh Bapak Ibu ini asik ngobrol ini lah, sampai saya kemana-mana. Ini sampai jam 9 malam kan Mas ya? Iya kan? Nanti bapaknya lanjutkan, saya pulang ke rumah. Pak ini boleh nginap lagi ya teman-teman? Nginap lagi ya? Oh pulang, aduh Bapak Ibu mohon maaf ya kan? Kalau disuruh pulang ya. Tapi kalau sebelum pulang kita dikasih sesuatu, oke aja gitu. Maksudnya dikasih sertifikat gitu. Lanjut Mas. Bagaimana langkah mengintegrasikan materi kependudukan di dalam kurikulum sekolah? Tadi udah praktek ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya itu 3 huruf aja. Coba lanjut. Huruf 1, 2, 3, 4. Pertama kita menganalisis materi kependudukan dengan materi materi pelajaran. Di mana sih materi kependudukan yang tadi kan? Ada tentang pertumbuhan penduduk, ada tentang transportasi dan sebagainya. Cari itu dulu, baru hubungkan itu dengan materi pelajaran. Yang kedua, dipetakan. Oh, di pelajaran IPS ini ada berapa yang ada hubungannya dengan SSK. Di pelajaran agama ada berapa isu yang terkait dengan SSK. Ya kan? Kalau sudah, baru kita buat silabus atau RPP-nya. Ya kan? RPP, apakah Bapak Ibu perlu buat dari nol? Tidak. PMM aja kita buat dari nol kan? Tidak, banyak yang cuma ganti-ganti aja kalau. Nah, saya tahu. Nah, begitu juga, dan itu tidak dosa Bapak Ibu. Tidak dosa. Sekarang itu ada istilah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Siapa yang tidak bisa meniru? Dia lalu copy paste. Habis itu modifikasi sedikit, dia punya. Kelasnya nanti rubah-rubah, tahunnya dirubah-rubah, namanya nama pian seorang. Siapa masuk penjara gara-gara memalsukan RPP? Enggak lah. Nah jadi yang tadi praktek dari teman-teman di Balikpapan udah benar. Bapak Ibu ambil apanya? Ambil niatnya. Jadi yang bagus adalah membuat sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa. Bagi yang tidak bisa, maka dia akan mencari temannya yang bisa. ATM. Nah, yang salah itu yang tidak buat RPP. Itu yang dijatuhi hukuman berapa tahun? Iya, itu yang dihukum. Jangan ini RPP niru dari SMP berapa? Ya nggak apa-apa lah Pak. Namun juga bantu sekolah. Kok bantu sekolah? Ya daripada saya bikin yang baru lagi, pusing kepala sekolah, ya kan? Kalau saya minta tambahan lembur, jadi saya bantu kepala sekolah saya dengan melakukan ATM. Gitu. Penyusunan RPP, LKDP itu lembar kerja siswa ya, dan asesmen penilaiannya. Jadi betul penilaiannya apakah harus semua dengan ulangan? Enggak. Sudah dia mumet di rumah, disuruh lagi SSK nih mengerjakan 20 soal SSK. Ya enggak lah. Cukup kita suruh bikin tabel tadi, buatkan bang tabel berapa jumlah siswa laki dan perempuan di sekolah kita. Itu aja sudah bagus. Pak dia tidak bisa, tapi dia tiru punya temannya, enggak apa-apa, yang penting dia kerjakan. Ya kan betul. Dia tidak mampu karena mungkin anak berkebutuhan khusus, kita suruh tiru aja bikin yang mirip aja, apalagi kalau sama persis, itu pun sudah berusaha dia. Ya minimal ya 7 lah di tangan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bantu orang tua juga. Oke lanjut. Nah ini contohnya, ini nggak usah lah. Lanjut. Ini tinggal dibaca lanjut lagi. Ini siapa ya? Oke Hajar Dewantara. Ya, siapa beliau? Bapak, bilang Bapak Pembangunan. Dulu Pak Harto, sekarang pahlawan nasional kita, Bapak Pendidikan. Beliau mengatakan bahwa perlulah anak-anak kita ya, itu didekatkan kepada kehidupan rakyat, ya. Artinya pelajaran yang di dalam buku itu
samakan dengan yang dihadapin rakyat kita sekarang. Jangan di buku itu ceritanya yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Di kenyataan tidak seperti itu. Dekatkan. Nah, kamu belajar ini karena kamu nanti bersaing berebutan bensin. Taulah, mamamu itu antri kupon, bapakmu yang mengantri solarnya kan. Tampilkan video-video itu kepada anak-anak kita. Dekatkan. Jadi dia dengan orang tuanya itu ada keterkaitan. Kasihannya lah bapakku lah, sudah membiayai aku, tidak aku bantu, kan gitu. Dan di Cina sudah begitu Bapak Ibu. Kenapa Cina itu sekarang bikin kereta cepat? Karena anak-anaknya itu sebelum belajar matematika, diputarkan video. Inilah bapakmu membawa batu bata 2, 3, 4, 5 sampai berpuluh-puluh gitu. Ya kan? Tangannya itu terkelupas, ya kan? Ini ya mamamu kerja di pabrik 10 jam, istirahat cuma 5 menit. Itu pun bukannya istirahat. Main HP, ngecekin ada kalau bapakmu di rumah. Iya kan? Nah itu dilihatkan videonya supaya anakmu kasihan gitu loh. Karena dulu anak itu menangis dia melihat susahnya hidup orang tua itu. Nah itu tugasnya Bapak Ibu. Jangan kita sebaliknya. Sebaliknya itu artinya menjauhkan anak itu dengan orang tua. Yang kita tampilkan itu kehebatan yang lain. Ya, kita tunjukkan kehebatan orang tua dan itu adalah bagian dari rakyat kita, ya gitu. Nah, kalau bisa mereka juga mengalami sendiri. Biasa di sekolah itu antri, akhirnya kalau di luar kan terbiasa antri. Kan kalau di sekolah kan sering anak-anak itu berkerumun dengan guru, nggak diajarin sama gurunya antri. Misalnya siapa yang duluan menerima hasil, kan rebutan tuh biasanya. Saya bu, ngumpul juga tugasnya rebutan. Siapa cepat. Nah diajarinlah dari sekarang antri, budaya antri. Karena di luar negeri sana orang itu nggak ribet dengan anak yang nggak bisa berhitung. Tapi mereka ribet ketika anak nggak bisa antri. Kalau dikasih pertanyaan semuanya ngomong. Siapa presiden Amerika? Wah ribut. Ya mana yang ngomong yang jawab. Kalau di luar angkat tangan dulu, baru ngomong. Kan enak gitu. Kalau kelas gitu teratur, antri, ya kan? Jadi enak juga. Di dalam sekolah itulah terlihat karakter yang sebenarnya. Kalau di luar sekolah terjadi seperti itu ya begitulah hidup. Tapi kita di sekolah ini memiliki prinsip bahwa keteraturan itu ya harus disiapkan dari usia dini. Lanjut Mas. Nah, saya sebenarnya mau ngajak bikin RPP tapi tadi sudah dikasih tahu sama pembicara sebelumnya jadi nggak perlu lah. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, jadi begini, daripada kita susah-susah, Bapak Ibu kan ada internet, ya kan? Nah, carilah tabel-tabel yang terkait dengan sekolah kependudukan, masalah kependudukan yang bisa kita pakai di pojok-pojok, baca, tempel. Misalnya nih, berapa jumlah penduduk Indonesia? Kan anak-anak itu sambil makan kue, dia lihat, banyaknya lah penduduk kita nih, 275, itu manusia semua ya? Ya, bagus kalau dibuat tabel. Kan daripada hanya ya dinarasikan. Nah ini juga bedanya stunting dan gizi buruk. Selama ini dijelaskan sama gurunya. Gurunya tuh ngomong 1 jam dari A sampai Z dijelaskan. Kamu tahu nggak stunting itu apa? Habis itu hilang serak lah. Tempel aja, bisanya baca seorang, ya kan? Tapi dibuatkan bagus. Ini loh bedanya stunting, ini loh bedanya gizi buruk. Jadi kamu lebih banyak di stunting atau di gizi buruk? Nah, mama kayak gitu. Wah, berarti saya di gizi buruk ya. Misalnya kayak gitu kan? Kan enak gitu. Itu perlu kita jelaskan beriman-iman. Karena anak-anak itu tidak seperti kita Bapak Ibu. Dulu kenapa kita harus dibimbing oleh guru? Karena informasi itu sedikit. Informasi itu kita dapat kalau kita nulis kan? Apa kata guru kan? Nah, itulah baru belajar kita. Sekarang kan informasi ada di internet ya. Ada di televisi, internet di mana lagi? Ada informasi
di radio, ya kan? Nah, yang Bapak Ibu ajarin adalah skill menganalisa. Apa bedanya orang tinggi dengan orang pendek? Inilah kelebihannya. Coba kamu analisis. Jadi itu mereka bisa, oh ternyata kalau orang pendek ini jangan-jangan dia stunting lah. Bagus juga bang kalau tinggi itu. Ya loh, pakai celana itu udah lah, bagus lah gitu. Coba kalau dia pendek, ada tahu banyak pakai celana apa gitu. Nah, ajarin cara menganalisis data itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu cukup infografis diperbanyak di sekolah. Tempel di tempat-tempat yang mereka nanti ngumpul. Wih, apa inilah Bapak lagi. Nah, informasi tentang telur. Bapak Ibu menjelaskan tentang telur tadi. Telur apa tadi? Puyuh, telur ayam, telur jangan sampai, telur bebek. Ini ngapain kita jelaskan itu ya kan? Kita tempel aja. Kalau bisa kamu mengkonsumsi telur karena telur itu baik. Nah bagi sendiri lah selanjutnya, ya kan? Kalau nggak ada telur, bagus mana dengan ayam? Bagus mana dengan sapi? Bagus mana dengan ikan? Bagus semua baik, tapi kita kadang punya duit. Nah itu kan telur aja. Itu. Kan gitu. Itu aja kita menjelaskan, nggak usah. Nah ini tempel aja. Semua tempat. Ini selesai. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai bonus saya akan memberikan khusus untuk Kota Bontang aja. Kota-kota lain tidak saya berikan karena sudah saya berikan sebelumnya. Saya berikan contoh RPP untuk SD dan MI. Mau? Bapak tinggal download aja. Tinggal rubah-rubah dikit. Setelah SD setuju, baru saya tawarkan. Ada SMP mau juga? Saya kasih juga SMP. Ya tinggal disesuaikan dengan keadaan sekolah. Dimodifikasi, di ATM nih. Jangan sampai gara-gara SSK lalu berangut semingguan. Kalau sekolahnya aku disuruhnya ke sini. Inilah Bu Nurin ini suruhnya aku menghadiri acara, habis itu kami suruhnya kerja. Sedang merepoti Bu Nuning. Bu, kami pulang dari sini, RPP-nya sudah siap. Tinggal ibu tangan aja, ibu tangan. Habis itu kita ikut lomba. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi minggu depan, apakah Bontang siap lomba? Siap. Ya, saya senang itu yang bersemangat. Iya, karena saya yakin Bapak Ibu tinggal upload. Ya, RPP sudah ada. Nilainya sudah 30%. Ya loh, ya jujur lah. Ada backup. Habis itu pojok kependudukannya lagi disiapkan, ya kan? Kalau belum ada, ya paling nggak di sini akan dibangun pojok kependudukan. Niatnya sudah ada. Coming soon. Apa yang bilang anak-anak? Pak, apa yang coming soon? Film apa nih? Film pojok kependudukan. Aduh. Nah yang lain-lainnya kan tinggal pelatihan. Bapak Ibu bikin pelatihan kayak gini, itu dapat poin. Jadi Ibu berdua ya loh, di sekolahnya ada berapa orang? Berdua. Ya di sekolahnya guru lain ada berapa? 50. Ibu dapat poin, sekolahnya dapat poin dengan melatih lagi. Apa yang dilatih? Apa yang saya omongkan itu Ibu omongkan. Itu aja sama yang dua tadi ya. Udah selesai, dapat sertifikatnya, tanda tangan Kepala Dinas selesai. Dapat poin SSK paripurna dari Bontang di tahun 2024. Setuju? 2025 sudah habis 2025. Oh sudah habis 2025. Ya gitu. Gitu aja yang saya lakukan di Samarinda. Jadi Samarinda itu Bapak Ibu tahun 2019 saya memulai SSK. Gimana caranya ya? Masih 0. Kalau sekarang kan sudah 200 SSK. Jadi caranya saya tidak mengasih tahu semua. Saya kasih tahu teman-teman saya yang saya bisa bisa kerja. Nah, satu sekolah kamu ya bikin SSK, nanti begini contohnya. Saya kasih contoh. Bikin satu. Begitu dia berhasil, saya suruh coba kamu kasih tahu temanmu kamu berhasil, kamu foto, kamu habis ketemu kepala dinas dapat juara 3. Ini fotonya masukkan ke Facebook. Kenapa kemana di samping kepala dinas?
aku nih habis habis juara nah. Jangan bahasa Banjar, lo nggak tahu. Oh, nggak tahu ya bahasa Banjar ya. Oh, bahasa Inggris ngerti lah. Tapi intinya dari media sosial, Bang. Dari mulut ke mulut, akhirnya ada satu sekolah yang berhasil, dia menularkan kepada sekolah yang lain. Jadi dulu di Samarinda itu yang terkenal itu UKS, program UKS, semua sekolah UKS. Habis itu pusing kepala sekolah. Kenapa Bang pusing? Kan banyak banget biaya mau urus UKS ini. Menukar ranjangnya aja berapa? Belum lagi obat-obatnya ini. Waduh. Habis itu Adiwiyata menanam pohon. 1000 pohon ditanam dari pohon lombok sampai pohon kelapa gitu. Aduh repotnya. Begitu SSK, wah kayaknya gampang aja mulai RPP ya Pak. Iya sih bilang bikin RPP aja, ajar foto-foto sudah mengajarkan tempel-tempel selesai. Oh gampang itu. Bolehlah kami umpat, boleh. Bapak Ibu di tahun 2021 Samarinda menjadi dinas pendidikan terbaik se-Indonesia dalam hal SSK. Saya doakan yang tepuk tangan masuk surga. Tapi mau diambil besok kan? Nanti lah. Insya Allah lah masuk surga selama Bapak tidak meninggalkan utang. Karena ada utang dibayar dulu. Zaman di DPD. Oh iya. Wah, Bapak ini ternyata ada niat ini. Iya. Nah, yang kedua, tahun 2020 kami pergilah ke provinsi. Mau ngobrolin kepala dinas, Pak, maulah kepala dinas ini jadi SSK untuk SMA. Mau. Diikutin sama beliau, dibuatlah gerakan anti stunting ya. Belajar penting. Adakah Bapak Ibu pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Nah, itu coba lihat di Facebook ya, masukkan aja pelajar penting Kaltim. Itu mereka bikin acara senam. Habis senam itu makan makanan anti stunting, semua bawa telur, ya gitu-gitu aja. Difoto, diupload di YouTube, akhirnya menang. Bener, menang. Juara SSK terbaik se-Indonesia itu tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, saya tadi dengar kayaknya juara 2025 tuh Bontang kayaknya. Tapi siapa yang mesti kita bilang? Jadi begitu aja Bapak Ibu, banyak-banyak beramai-ramaian. Foto, ya kan? Acara senam pagi. Mari kita senam pagi untuk mencegah stunting. Setelah senam kita makan bersama. Sudah upload. Ini gerakan stunting dari Kota Balikpapan. Makan 1 hari 1 telur. Ya, kan itu sudah satu gerakan-gerakan. Bagus itu kata Ibu. Nah, itu ada di buku ini Bapak Ibu. Kalau mau dibeli boleh. Nah, di dalam buku ini ditulis oleh Bu Deno. Ini tahun 2023 SD-nya menjadi SSK Paripurna terbaik se-Kalimantan Timur. Ini buku beliau. Kalau Ibu beli harganya paling 30.000, tapi rahasianya terbuka gitu. Gimana caranya? Tinggal download aja, tinggal ganti-ganti, selesai. Ya, ini yang SD. Selanjutnya Pak. Nah, ini yang SMP. SMP Negeri 35. Itu juara terbaik se-Kaltim tahun 2024. SMP. Dan sekarang bertanding di tingkat nasional. Mudah-mudahan bulan Juni ini akan diumumkan ya Bu ya. Siapa tahu ada juga orang Kaltim yang juara, alhamdulillah. Nah, ini sekolah ini Bapak Ibu, SMP 35 ini sekolahnya sempit. Mau dibangun tempat lain itu udah bisa. Jadi kalau kegiatan penghijauan mau dijauhkan tanahnya nggak ada lagi yang mau ditanam. Mau UKS mentok sudah. Ternyata bisa SSK. Gerakannya apa? Gerakannya itu tadi. Ada makan bersama, yang bawa makanan anak-anak, yang menyelenggarakan guru, ada senam-senamnya, foto, upload. Hasilnya adalah juara SSK terbaik se-Kalimantan Timur tahun 2024. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau sekolah Bapak Ibu belum punya prestasi, belum punya anggaran yang besar, pilihlah SSK.
Karena paling mudah, ringan dan tidak ribet. Ya. Caranya bisa dilihat di internet, di situ ada Mars SSK. Kan tinggal Bapak Ibu menyanyikan lagu itu, videoin, masukkan TikTok, ya kalau nanti di-upload di SSK itu sudah ada di media sosial. Semua siswa Ibu suruh bikin satu konten. Bagaimana mencegah perkawinan dini? Video, ambil videonya, upload, dapat poin. Jadi enak banget. Tidak perlu membeli pohon-pohonan. Ya paling beli telur aja. Iya kan? Dengan video, dengan media sosial sudah cukup. Jadi Bapak Ibu menjadi SSK paripurna itu sebenarnya tidak ribet. Yang ribet itu adalah kita selalu berpikir sulit. Ya, makanya orang itu kalau selalu mengatakan sulit pertamanya, maka dia akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Ya kan? Karena belum memulai dia susahnya. Padahal kalau sudah menjadi dilakukan itu tidak susah. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ingin berbagi itu saja. Saya yakin bahwa SSK ini tidak berat, hanya membutuhkan keikhlasan dari Bapak Ibu, membuka hati Bapak Ibu untuk menerima SSK ini menjadi program di sekolahnya. Jadi besok pun Bapak Ibu sudah datang ke kepala sekolah, Pak ini hasil dari pelatihan RPP SSK. Udah selesai, ya kan? Dapat poin. Pak minggu depan kita foto berdua, kita upload, kita ceritanya kampanye, ya kan gitu. Pembukaan pojok kependudukan buku kan sudah ada. Tinggal angkut keluar, ya kan? Facebook sudah ada, tinggal foto. Baru Bapak Kepala Sekolah berpidato 5 jam di situ. Senang Bapak Kepala Sekolah, ya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada lagi kan selanjutnya? Wah, habis Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi yang diberikan oleh Pak Bardin sangat menghibur sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat suasana kita menjadi lebih segar kembali.